Merangkai keanekaragaman budaya serta kearifan lokal di Indonesia tidak ada batasnya. Dari tradisi atraksi budaya hingga kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Febi Hananto akan berpetualang menapaki keanekaragaman budaya Indonesia dan kearifan lokal masyarakatnya. Petualang pertama saya akan dimulai dari Tanah Intan Bulaeng. Ini udah mau mulai ya? Sudah sampai Sumbawa, kurang lengkap rasanya kalau tidak ini mengikuti kegiatan balapan kerbau. Dan pas kali ini saya lagi melihat mereka lagi siap-siap mau balapan di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Balapan kerbau merupakan ajang bergengsi sekaligus prestasi para peternak kerbau yang selalu ada setiap minggu. Atraksi budaya masyarakat Sumbawa ini selalu menyita perhatian masyarakat dari semua golongan. Lokasi balapan kerbau tidak menetap, melainkan berpindah-pindah di setiap desa atau kecamatan. Tergantung kesiapan dari panitia penyelenggaranya. Kerbaunya udah mulai berlari dan memang dia untuk menyentuh garis finish harus mengenakan tongkat yang itu. Wah, itu artinya dia menang. Jadi tongkat di tengah itu namanya saka. Dan kurang lebih berjalan dari ujung sana sampai sini itu 100 meter. Tak hanya mengenai saka, kecepatan kerbau juga menjadi penambah poin. Kerbau-kerbau tangguh dipersiapkan oleh para pemiliknya. Sepasang kerbau disatukan dengan noga atau kayu yang dipasang di pundak kerbau dengan dikendarai seorang joki. Wah, kali ini dia kena sakanya itu di tengah. Gak seru nih kalau cuma nonton doang. Kayaknya abis ini saya mau datengin ke sana mau ikut main juga. Oh, udah mulai rame itu kerbaunya. Dan memang ini sensasinya berasa kalau kita udah masuk lumpur. Jadi siap-siap aja nih mau cemong-cemongan bareng. Rasa deg-degan tiba-tiba muncul begitu menginjakan kaki di kareng atau pijakan tempat joki berdiri. Untuk berdiri di atasnya juga harus berhati-hati agar tidak mudah terjatuh. Jadi memang ini kaki saya digunakan sebagai kuda-kuda. Belum. Luar biasa ini rasanya deg-degan sekali. Jadi saya pegangannya memang harus benar-benar kuat sekali. Tidak mudah memang mengendalikan dan mengarahkan kerbau dari atas kareng. Arena yang licin dan berlumpur kadang mengganggu penglihatan para joki, membuat mereka terjatuh termasuk saya. Keseimbangan juga menjadi faktor penting. Tak hanya sekadar balapan, tapi juga menguji adrenalin. Meski penuh lumpur, saya masih penasaran untuk mencobanya lagi. Kali ini harus bisa sampai garis finish. Luar biasa. Yang kena. Saya senang banget. Meski tidak mengenai saka, tapi saya senang karena bisa sampai garis finish ditambah sorak-sorai masyarakat yang menyemangati saya. Sekarang saya mau nyoba lagi untuk yang ketiga kalinya. Oke Mas, saya naik ya. Ini lama-lama saya jadi hantam ya. Hewan bertanduk ini punya peranan penting sejak dulu, yaitu untuk membantu petani menggarap sawah. Balapan kebo telah mengakar dan menjadi tradisi.
terlahir dari budaya agraris yang dimiliki masyarakat Sumbawa. Memang luar biasa ya. Dan ini kerbau-kerbau yang digunakan itu dari usia kecil sampai yang besar, bahkan belasan tahun. Masih dipertahankan sampai sekarang karena memang kegiatannya itu seru sekali. Harus cobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualang saya terus berlanjut mengikuti kearifan lokal masyarakat Krui memanen getah damar. Sebagian masyarakat pesisir barat bergantung hidup dari tanaman damar. Krui di pesisir barat ini terkenal memiliki harta karun. Dan saya bersama Bang Hussein dan juga Bang Dodi ini ingin mencari harta karun itu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini saya nggak nyampe nih Bang, belakang. Orang 3 atau 4 orang baru nyampe. Jadi pohon damar itu memang biasanya ada segitiga-segitiga untuk mengeluarkan getahnya dan bisa untuk pijakan kaki ya Bang ya. Kalau misalnya mau ngambil getahnya ke atas. Budidaya damar memerlukan waktu yang lama. Setelah berusia di atas 20 tahun, damar baru bisa dipanen getahnya. Ini kalau sebesar ini udah berapa tahun nih Bang? Ini nggak kurang dari 150 tahun, bisa lebih. Jadi sebelum kita manjat, kita harus pakai alit atau ambon supaya lebih safety. Alit terbuat dari tali dari rotan yang dianyam sedemikian rupa dengan panjang sekitar 2 meter. Alit diikatkan pada pohon damar sebagai sandaran pemanen atau sebagai tali penyangga untuk memanjat pohon damar. Nah ini dia nih, tembilung. Jadi ini untuk mengambil getahnya supaya tidak jatuh-jatuhan ya Bang ya. Selain ukuran pohon yang lebih besar, talinya nggak bisa yang kecil-kecil, pendek. Jadi dia menopangnya lebih enak. Akhirnya nih saya sudah mendapatkan tempat yang nyaman supaya kita ngambilnya juga tenang. Ini kalau yang nggak terbiasa kayak abang-abangnya, saya udah pegel. Kakinya harus nahan karena kaki itu nahannya paling kuat ya Bang ya? Iyalah, tumpuan di kaki. Tumpuan di kaki. Ada yang masih lengket. Tuh, bentuknya kalau yang udah mengeras itu biasanya udah berapa lama Bang? Udah 1 bulan. 1 bulan udah mengeras. Tapi kalau masih lengket gini biasanya baru 2 minggu. Waktu terbaik untuk panen getah damar mata kucing ini biasanya pada musim kemarau. Dan katanya kalau musim kemarau itu kan dapet cahayanya lebih banyak dibandingkan musim hujan. Kehidupan penduduk pesisir Krui banyak bergantung pada keberadaan repong damar atau sebidang lahan kering yang ditumbuhi beraneka ragam jenis tanaman produktif. Jadi kenapa disebut damar mata kucing? Karena bentuknya itu seperti kristal, terus kalau kena cahaya dia bisa bersinar seperti mata kucing. Kebetulan saya juga pecinta kucing, jadi saya tahu banget. Iya Bang ya. Setiap takik pada pohon damar menghasilkan getah sekitar 1/4 kilogram. Setelah kita ambil getah damar mata kucing ini, harus dibikin luka baru lagi, seperti ini, supaya bisa menghasilkan getah yang baru, sekitar sebulan sampai 2 bulan lagi. Damar mata kucing telah menjadi ikon dari Kabupaten Pesisir Barat. Selain getahnya, pohon damar juga dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan bahan bangunan dan peralatan rumah tangga. Jadi, getah damar mata kucing ini selain biasanya dijual oleh masyarakat sekitar, tapi bisa juga digunakan untuk kerajinan. Kira-kira fungsinya untuk apa ya? Saya juga penasaran. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Jadi ini dia, getah damar mata kucing ini dimanfaatkan sebagai vernis kesenian. Vernis bisa melindungi media kayu dari efek panas, hujan, maupun serangan serangga. Dan kualitas getah damar mata kucing ini sudah yang terbaik karena paling bening, kuat juga, terus serat-serat kayunya ini jadi tertutup dan jadi lebih mengkilat. Fenomena alam yang terjadi setahun sekali di Ranuklaka akan menjadi petualang saya selanjutnya dalam mencari ikan. Kabupaten Lumajang, seperti kepingan surga di belahan timur Pulau Jawa. Keindahan alamnya tidak diragukan lagi. Ada fenomena tahunan yang ditunggu-tunggu masyarakat di sekitar Ranuklaka. Hari ini seluruh masyarakat Ranuklaka berkumpul untuk melakukan pesta koyo. Pesta yang memang hanya ada setiap 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat fenomena koyo, stok ikan akan melimpah, sehingga membuat harga ikan akan cenderung turun. Meskipun ikan mabuk karena anomali di Ranuklaka, namun ikan ini aman untuk dikonsumsi. Saya mau ikut naik rakit untuk ke tengah nyari ikan. Fenomena ini biasanya terjadi saat musim kemarau atau puncak musim dingin. Ranuklaka mengandung unsur belerang dari gunung berapi Lemongan, sehingga saat terjadi perputaran air, belerang yang naik akan membuat ekosistem air kekurangan oksigen. Coba, Bamba aja. Oh iya, itu. Aduh, gak dapet. Bentar, aduh. Meskipun ikan sudah mabuk, ternyata untuk menombaknya tidak semudah yang saya bayangkan. Aduh, belum. Dikit lagi, Pak. Wah, dapet, Pak. Sip. Widih. Keluarin dari ikan nih. Ya, dapat 1 ikan. Gila, walaupun kecil tapi saya senang. Harus berburu dengan waktu, karena sinar matahari akan membuat oksigen di danau kembali normal, sehingga akan membuat ikan segar dan kembali bisa berenang. Fenomena ini termasuk peristiwa langka, karena waktu terjadinya tidak dapat dipastikan. Masyarakat hanya merasakan dari penurunan suhu pada hari sebelumnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat di sekitar Ranuklaka, sebagian besar nenek moyangnya berasal dari Madura. Tak heran resep kuliner di sini juga terpengaruh dari sana. Ikan hasil koyo hari ini mau dimasak menjadi songkem ikan nila. Nah, ini saya lagi mempersiapkan bumbu-bumbunya dulu dan yang pastinya akan dimasak secara unik. Bumbu songkem ternyata sederhana sekali. Namun ciri utamanya menggunakan bumbu petis khas Jawa Timur. Songkem itu mirip seperti pepes tapi bedanya dia itu khasnya pedas. Makanya ini semua cabai akan saya ulek. Selain bumbu, yang unik dari memasak ikan songkem adalah prosesnya. Mengukusnya itu pakai pelepah pisang karena pelepah pisang ini mengandung air dan nanti rasanya dan aromanya juga jadi khas ya Bu ya. Cara masak seperti ini membuat daging ikan lebih empuk dan bumbu meresap sampai ke dalam. Gak lupa ditutup pakai tanah supaya seperti di presto. Jadi asapnya gak akan keluar, benar-benar keungkep ya Bu. Setelah kuali tertutup rapat, kita masak di atas bara api yang besar.
Dari aromanya saja, sudah dipastikan olahan songkem ikan ini sangat pedas. Songkem ikan nila. Nah, saya langsung cobain ya, Bu. Wah, benar. Pedasnya benar-benar masuk banget ke tekstur daging ikannya. Biasanya kalau songkem itu nggak cuma ikan, tapi bisa buat ayam, bisa buat bebek juga. Tapi ini buat ikan enak loh, Bu. Koyo selalu memberikan kehangatan bagi masyarakat di sekitarnya. Ngambilnya bareng-bareng, terus ada proses jual belinya juga ramai-ramai. Sekarang kita merasakan kehangatan dari songkem ikan nila. Jadi makin sip, ya kan, Bu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana dia? Masih belum dapat juga. Ayo, bingung kan saya lagi ngapain? Sekarang saya sedang mencari kenango. Dia itu sejenis serangga kecil-kecil yang biasanya hinggap di padi atau di rumput-rumput. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut menyeberang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Mencari kenango salah satu aktivitas warga di waktu luang atau sedang beraktivitas di sawah. Mencarinya biasa dilakukan beramai-ramai supaya cepat terkumpul. Nah, itu dia pasukan kenango. Ibu, Bapak. Dari bentukannya udah mirip seperti saya nih, bawa-bawa saringan. Udah dapat banyak belum, Bu? Kenango, sebutan lain dari walang sangit. Sering hinggap di padi, kemudian mengisap cairan buah padi sehingga padi kekurangan zat hara lalu melemah dan mati. Desa Jango memang memiliki hamparan persawahan yang begitu luas. Tak heran, kenango masih sering dijumpai di sini. Di sisi lain, serangga ini masih banyak dicari karena menghasilkan rasa yang unik ketika diolah. Cari-cari ke kanan, kiri. Memang ini cara mencarinya cukup mudah menggunakan sambar. Nah, ini alatnya ini seperti ini, tinggal digerakkan ke kanan, ke kiri, nanti dia masuk dengan sendirinya ke sini. Tapi memang besar ya alatnya ini. Wah, udah lumayan ini dapatnya. Ibu, lihat deh. Mana? Nah, wih, ternyata diserok kanan kiri dapat juga ya. Nah, ini dia hewan yang kita cari, kenango. Nah, mirip kayak belalang. Terus dari baunya juga angit banget ya, Bu. Iya. Tapi ini enak loh dimakan. Bikin sambal jelut. Aduh. Nah, dari ciri-cirinya emang dia bentuknya kecil terus warnanya agak coklat tapi ada hijau-hijaunya. Aroma yang angit merupakan bentuk perlindungan dirinya, sehingga musuh enggan mendekat. Baunya berasal dari dalam tubuhnya. Kelenjar tersebut dikeluarkan ketika merasa terancam. Jadi memang kenango itu dulunya ditemukan oleh petani yang lagi mantau padi-padinya. Kemudian ternyata itu bisa diolah menjadi olahan makanan. Kira-kira seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi sekarang kenangonya mau dimasak sambal goreng kenango. Tapi sebelum itu dia harus digoreng terlebih dahulu. Apapun makanannya, masyarakat desa Jango terasa kurang lengkap jika makan tanpa adanya sambal. Tidak heran, terciptalah sambal goreng kenango ini. Pengolahannya tidak jauh berbeda dengan membuat sambal lainnya. Penggorengan bertujuan agar teksturnya menjadi lebih garing sekaligus mengurangi aroma anyit.
sambal kenango sudah ada di depan mata. Ini aroma sambal goreng kenango sudah tercium. Mantap ya, Bu. Ayo Bu, makan ya. Ini udah lengkap sudah. Ada nasi plus sambal. Kurang tahu tempe aja. Cocol dulu. Nih, daun kemangi. Pedas. Pedes bener. Pedas dan memang Namanya aja orang Lombok. dan memang kenangonya itu sangat berasa Enak. dari aromanya. Ya. Cuma Wangi. belum terbiasa di lidah saya, Bu, ini. Mai get. Tapi mai lah. Mai gati. Meski tidak sepopuler sambal lainnya, serangga berbau ini memiliki cita rasa unik sehingga banyak disukai. Ternyata serangga kecil seperti kenango bisa menjadi olahan bahan makanan. Bahkan ini menjadi sambal khas Lombok ya, Bu ya. Luar biasa dan saya beruntung sekali bisa langsung nyobain di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya tidak hanya mencicipi pengganti makanan pokok saja, tetapi juga mau menikmati lauk pauk yang biasa dicari masyarakat Desa Leta sehari-hari. Salah satu aktivitas warga Desa Leta adalah mencari bungkang. Dan nyarinya memang di pinggir-pinggir sungai atau air terjun seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia yang kita cari, bungkang, kepiting kecil-kecil dan larinya juga cepat sekali. Tuh, dia ngumpetnya biasanya di balik-balik batu. Bungkang termasuk kepiting sungai. Di daerah lain dikenal dengan sebutan yuyu. Berbeda dengan kepiting laut, ukurannya kecil dan bertubuh gelap. Memiliki tubuh yang tebalnya sekitar sepertiga dari lebar tubuhnya. Biasanya cara ngambilnya juga dengan tangan kosong saja. Karena terlihat dia punya capit tapi capitnya kecil. Meski bercapit kecil, tetap saja memberi rasa nyeri pada tangan. Jadi memang banyak warga yang mencari bungkang karena ini menjadi sumber lauk pauk hari-hari. Karena biasanya di sini tuh susah mendapatkan ikan, jadi kepiting juga jadi. Pemuda di sini memang sudah andal mencari bungkang. Terbukti, meski hanya mengandalkan tangan kosong, hasil yang didapat cukup banyak. Mana? Oh ini. Ya, dia nyapit. Ini dia. Cepat sekali lari. Ayo mana Bang? Dingin, jadi pulang aja kita. Ya udah deh, ayo. Ini udah dapat banyak. Habis ini mau kita olah, kira-kira jadi apa ya? Bungkang harus dicuci terlebih dulu untuk membersihkannya dari kotoran. Oh, Abang ini kepitingnya sudah dicuci. Jadi olahan kita sekarang ini namanya uriang bungkang. Karena pakai daun uriang ini. Dan fungsinya itu sebagai pengganti asam. Jadi kalau di sini cukup menggunakan bumbu yang sederhana saja sudah bisa jadi olahan makanan yang enak. Bapak kasih masuk bumbunya. Sudah bisa ini? Wah, warnanya aja sudah berubah seperti ini nih. Mulai dari kuahnya sampai kepitingnya. Berarti bumbu sudah siap untuk dimasukkan. Nah ini daun uriang ini memang mudah didapatkan. Dia tumbuhnya di pinggiran sungai dan di tempat yang berbatu ya.
Tidak perlu waktu lama. Uri yang bungkang siap disajikan. Apa perpaduan antara asin, asam, dan dagingnya yang manis. Aduh. Lahap semua makan ya? Ya. Mantap, mantap. Barusan jumpa. Dia dagingnya sedikit tapi wah mantap sekali nih untuk dinikmati. Apalagi kuahnya itu meresap sampai ke dalam-dalam. Walaupun Desa Leta ini jauh dari kota dan juga pasar, tapi kita tetap bisa menikmati hasil alamnya. Mulai dari hutan, bahkan sampai air terjun seperti ini aja bisa ada yang kita manfaatkan. Banyak sekali kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Provinsi Jawa Tengah dikenal memiliki beragam kebudayaan yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Ini dia permainan ngelarak-belarak. Ngelarak artinya tarik dan belarak artinya pelepah kelapa. Jadi permainan khas Kulon Progo ini narik-narik dari pelepah kelapa ini. Sebelum berpacu dengan belarak, ada beberapa tahap permainan yang harus dilalui. Mulai dari menggiring keranjang bambu hingga menjatuhkan sabut kelapa yang digunakan sebagai alas untuk berjalan. Lalu, kereta belarak atau pelepah pohon kelapa harus ditunggangi oleh satu joki wanita. Dan penggeraknya bukan hewan seperti sapi atau kuda, tapi 3 pria dengan tenaga ekstra untuk menyeret kereta belaraknya. Saya sebagai joki juga harus bisa mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh dan celaka. Wah! Masnya udah capek bawa saya. Padahal saya nggak berat loh, Mas. Lika-liku permainan akhirnya terbayarkan dengan kereta belarak yang melintasi garis finish.